genetik, tapi beberapa juga ada yang merasakan dia nantinya akan ada chest pain atau nyeri dada, karena tadi yang saya bilang dia butuh oksigen banyak, tapi karena ada permasalahan tadi sehingga tidak bisa diberikan apa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah di coronary artery disease juga kemungkinan akan ada chest pain juga atau nyeri dada juga. Nah, beberapa orang juga akan muncul adanya sesak nafas atau dia itu nafasnya pendek, jadi gitu, nggak bisa plong kayak gitu. Itu juga terjadi muncul di permasalahan di hipertensi jantung itu. Dan kemudian hipertensif, di pasien dengan hipertensif itu juga berisiko tinggi untuk terjadinya adanya atrial fibrillation atau atrial fibrillasi. Di situ artinya adalah nanti irama jantung yang dia itu tidak beraturan. Harusnya dia deg 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 begitu bisa deg 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 begitu. Tidak beraturan antara bunyi jantung yang ada di hipertensif atau hipertensi. Oke, selanjutnya next. Oke, ini adalah untuk etiologinya atau penyebab HHD atau hypertensive heart disease. Di sini dia sebenarnya penyebab utamanya adalah karena chronic high blood pressure. Jadi di situ sudah punya riwayat tekanan darah tinggi yang kronis atau hipertensi yang kronis. Kemudian tadi dikatakan ya untuk hipertensi itu dikatakan lebih dari 120/80. Sebenarnya setiap orang beda-beda. Teman-teman kalau misalnya mau cek saya ini normalnya berapa tekanan darahnya, itu teman-teman bisa cek ketika badannya lagi enak, lagi seger, nggak ada riwayat pusing, nggak ada lemes, nggak ada capek, itu bisa dicek tekanan darahnya. Nah, itulah tekanan darah teman yang normal. Jadi kalau bisa cek orang tua, ketika orang tuanya lagi enak, nggak capek, nggak lelah, nggak pusing, gitu, itu bisa dicek. Itu adalah normalnya untuk tekanan darah. Dan tiap orang memang beda-beda ya. Tapi kalau untuk teori, itu 120/80 untuk normalnya. Kemudian untuk penyebabnya, sebenarnya bisa genetik dan juga faktor lingkungan ya. Bisa lingkungan itu gaya hidup, kemudian bisa kebiasaannya olahraga atau tidak begitu. Terus juga dilihat dari usianya, yang lebih tua itu increasing age, itu lebih tua dia akan lebih berpotensi untuk kena hipertensi. Kemudian riwayat dari keluarganya ada tidak yang terkena hipertensi atau tadi bisa dikatakan sebagai genetik. Kemudian obesitas. Nah, obesitas memang lebih banyak berperan di situ karena teman-teman ketahui kalau eh, obesitas biasanya berkaitan dengan lemak ya. Ada lemak di situ. Lemaknya itu nanti yang bisa berbahaya untuk di jantung, bisa menimbulkan plak-plak di pembuluh darahnya ataupun di area lainnya. Itu mengakibatkan kalau ada plak menutup, nanti bisa mengakibatkan dari aliran dari si darahnya itu tidak bisa lancar. Kemudian juga ternyata kelebihan dari sodiumnya biasanya dari garam itu ternyata setiap harinya tuh kita bolehnya tuh 3 gram per hari. Kemudian physical inactivity, jadi kekurangan dari aktivitas fisiknya, olahraga itu biasanya karena tidak pernah olahraga dan lainnya itu juga bisa menyebabkan itu. Karena kenapa sih olahraga berhubungan? Karena ternyata teman-teman lemak itu ada yang lemak itu perlu dibakar dulu baru bisa baru bisa diproses gitu. Makanya kalau nggak dibakar bisa menimbulkan kayak bukan lebih ke obesitas tadi kayak perut buncit, kemudian kalau dipegang itu misalnya di perut itu kayak menggelambir gitu kok bisa dicubit begitu. Itu bisa karena lemak yang harusnya diolah dengan olahraga, aktivitas tapi karena tidak beraktivitas, tidak olahraga sehingga muncul lemak tadi itu. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan itu juga bisa. Ternyata bisa untuk menaikkan dari hipertensi itu. Jadi lebih cepat, lebih dedet gitu, lebih aliran darahnya akan lebih cepat dibanding dengan yang tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian setelah itu juga ternyata hipertensi tadi yang saya bilang ya bisa mengakibatkan dari munculnya gagal jantung. Oke, selanjutnya.
Next. Oke, kemudian ini jadi untuk perbedaan di kasus sebenarnya kasus jantung tadi yang dulu pernah saya katakan juga di skill lab DM juga. Jadi berhubungan bedanya kalau dengan paru ya, kalau jantung tuh kalau kardiovaskular nantinya teman-teman fokusnya lebih ke jantungnya, kalau kardiopulmonal teman-teman fokusnya lebih ke pulmonal atau ke parunya. Nah, karena kita kardiovaskuler sehingga nantinya kita fokus ke jantung. Dan di auskultasinya nantinya itu akan muncul bunyi jantung ketiga dan keempat yang abnormal. Jadi kalau bunyi jantung yang normal itu kan S1, S2, yang kalau kita dengarkan bunyi dek, 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 dek. Nah, dek, dek, itu S1, S2. Atau kalau bahasa ilmiah adalah lup, dup, lup, dup. Nah, nanti dia kemungkinan akan ada bunyi tambahan S3 ataupun S4 di kasus jantung ini. Oke, next, lanjut. Nah, ini untuk rekomendasi ya. Jadi risk faktornya selain tadi alkohol, kemudian kurang olahraga, obesitas, kemudian konsumsi garam yang berlebihan atau sodium yang berlebihan. Dan selain itu juga ternyata konsumsi dari tobacco atau merokok itu juga mengakibatkan dari hipertensi. Kemudian rekomendasinya adalah harus dikurangi dari rokok itu, kemudian dikurangi juga pengonsumsian alkohol, dan juga ditambahkan dari fisikal aktivitasnya, yaitu bisa 3 kali seminggu. Itu memang sarannya memang aktivitas kita atau olahraga kita adalah 3 kali dalam seminggu. Kemudian diet dari garamnya, yaitu kurang dari 2 gram per hari. Itu bisa untuk mengontrol dari tekanan darah. Kemudian selain itu juga selain smoking atau merokok juga diet. Jadi kalau obesitas berarti harus dikurangi dari berat badannya pasien. Selain dari kalau dokter biasanya memberikan farmakologi ya atau obat untuk menreatment dari tekanan darah itu. Oke, selanjutnya next. Oke, ini untuk simptom secara umumnya, tapi tidak semua kasus itu dimuncul, tidak semua gejala itu muncul di pasien. Jadi kayak teman-teman misalnya kasus kolesterol misalnya. Kolesterol si A itu lebih tinggi daripada si B. Tapi si A itu nggak ada rasa sama sekali. Dia nggak ada keluhan. Si B itu ada rasa. Nah, setiap orang sebenarnya beda-beda tergantung dari apa namanya sensitivitasnya juga. Ada yang mungkin dia itu lagi fit gitu, badannya lagi bagus meskipun dia ada permasalahan kolesterol meskipun. Jadi biasanya nggak muncul gejala. Nah, ini untuk gejala umum yang kemungkinan besar muncul di pasien dengan gejala hipertensif, heart disease atau hipertensi jantung, penyakit hipertensi jantung. Itu yang pertama ada nyeri dada, kemudian seperti tertekan gitu rasanya, atau sakit, atau pegel, gitu, tightness di bagian dari dadanya, kemudian shortness of breath, jadi dia itu ada pernafasan yang itu pendek, kemudian fatigue, kelelahan, kemudian nyeri di bagian leher, kemudian belakang atau back, kemudian di armnya, di shoulders-nya, mungkin di bagian dari shoulder sampai ke belakang, sampai ke neck-nya itu dia pegel atau sakit, kemudian batuk, batuk yang keras gitu, terus juga loss of appetite, jadi kayak kehilangan nafsu makan gitu, jadi dia mau makan itu nggak selera. Terus juga adanya pembengkakan di area leg atau ankle. Ini biasanya memang kasus yang sering terjadi. Kalau dia kasusnya di jantung, itu biasanya akan muncul pembengkakan. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang tua atau kasus dia ada masalah di jantungnya, terus tiba-tiba bangun tidur kok bengkak di kaki, ya itu normal gitu. Memang kalau ada masalah di jantung biasanya akan ada swelling atau bengkak. Oke, lanjut. Oke, untuk pencegahannya, sebenarnya untuk kasus hipertensif ini, selain dari tadi pola makannya dijaga, kemudian bisa kalau obesitas berarti harus diet, harus olahraga, kemudian harus melakukan aktivitas 3 kali sehari, begitu. Untuk pencegahan lainnya adalah harus dilakukan monitoring, jadi harus dicegah dengan mengecek. Jadi harus dicek blood pressure-nya atau tekanan darahnya itu setiap saat. Jadi misalnya di rumah itu memang harus diadakan, harus ada tensi ya. Sekarang kan banyak nih tensi darah itu yang udah apa namanya
modern, jadi dia nggak perlu lagi kita kan harus belajar itu sistolnya itu detik keberapa, diastolnya detik keberapa. Ada yang dia itu langsung dipasang kemudian dipencet begitu, udah muncul eh, apa namanya tekanan darahnya berapa. Itu bisa untuk di rumah. Jadi orang tua itu bisa pakai itu untuk bisa mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga bisa untuk dicegah dari makanan, pola makan yang dikonsumsi. Kita tadi mengurangi dari garam, kemudian mengurangi dari apa namanya makanan-makanan yang mengakibatkan dia tekanan darah tinggi, dari daging merah, itu bisa mengakibatkan dari tekanan darah tingginya. Kemudian kolesterolnya juga dijaga. Setelah itu juga tadi apa namanya dicek dari berat badan pasien. Terus juga ternyata tidur yang cukup, itu juga perlu dibutuhkan. Jadi pencegahannya juga selain dari uh, berat badan yang normal, healthy weight, kemudian getting adequate sleep, yaitu tidurnya harus cukup, kemudian juga exercise. Jadi 3 kali sehari exercise, 3 kali seminggu itu harus dilakukan regularly, rekomendasi ya. Jadi ini rekomendasinya ada harus dilakukan untuk orang-orang yang ingin hidupnya lebih sehat. Kemudian yang terakhir adalah bisa berbicara dengan dokter. Jadi tanya kalau memang sulit untuk mengontrol tekanan darah, bisa konsultasi dengan dokter. Jadi dokter lebih ke obat, nantinya lebih ke cek ini harus gini gitu. Nanti kalau fisioterapi rekomendasinya adalah lebih ke exercise yang harus diberikan apa. Oke, selanjutnya. Ya, ini untuk intervensi fisioterapinya lanjut. Nah, teman-teman, untuk intervensi fisioterapinya di jantung itu memang tidak jauh-jauh dari fase-fase ya. Dari fase 1, kemudian nanti 2, kemudian nanti yang ketiga, oke, dan juga nanti yang keempat. Nah, yang fase 1 ini hospital, ini masih di rumah sakit, seperti yang teman-teman sudah pelajari ya. Jadi nanti di sini lebih ke pasiennya masih di rumah sakit, in hospital. Kemudian nanti kita berarti fisioterapi menerapinya ada di lingkungan rumah sakit. Nantinya tujuannya adalah untuk mengatasi dampak negatif dari tirah baring, kemudian seperti dari imobilisasi ya, maksudnya tirah baring itu imobilisasi berarti tidak ada pergerakan sama sekali, tidur aja. Jadi mengatasi dampak dari itu biasanya kalau kita kelamaan tidur itu kan lemes, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian membantu pasien beradaptasi dengan lingkungan, aktivitas perawatan diri dan ambulasi dalam ruangan, dan juga menurunkan tingkat kecemasan, gangguan psikis, dan juga memberi motivasi untuk komitmen rehabilitasi jantung jangka panjang. Dan durasinya sesuai dengan masa rawat inapnya dimulai segera setelah kondisi pasien stabil. Next, untuk fase yang 1. Nah, ini fase 1 di sini nanti program yang diberikan adalah konseling. Ini biasanya kalau di rumah sakit berarti memang peran dari semua profesi. Jadi profesi dari fisioterapi, dokter, kemudian biasanya ada psikologinya, kemudian dari gizinya, dari makanan yang dikonsumsi pasien gitu. Itu nanti konseling, edukasi, modifikasi faktor resiko. Kemudian mobilisasi yang bertahap itu nanti dari fisioterapi, mobilisasi dari dia dari tempat tidur, nanti ke duduk, sampai ke berdiri, ke berjalan. Kemudian nanti untuk diberikan latihan dengan aktivitas metabolisme yang rendah, durasinya adalah 5-10 menit, ditingkatkan sampai 20-30 menit, gitu, 2-4 kali sehari. Jadi kalau misalnya awalnya diberikannya 5-10 menit dulu untuk latihan, setelah pasiennya kok mampu, kuat, tidak ada, yang perlu diperhatikan adalah vital sign pasien ya teman-teman. Jadi tidak ada permasalahan pusing, kemudian pucat, terus sesak nafas, bisa nyeri dada, terus keringat dingin. Kalau nggak ada itu bisa ditingkatkan menjadi 20-30 menit. Dan itu bisa dilakukan 2-4 kali sehari. Semakin banyak pergerakan, jadi kalau jantung itu semakin banyak digerakkan, itu akan semakin bagus untuk jantung gitu. Tapi jantung nggak bisa nih kalau langsung dikasih beban yang banyak. Jadi harus ditolerin dulu dari awal, kecil dulu, kemudian diberikan yang besar. Terus yang selanjutnya adalah itu naiknya dari HR-nya nggak boleh lebih dari 20 kali per menit. Bisa pakai oximeter untuk mengecek pasien, jadi atau kalau tidak ada oximeter, zaman dulu tetap harus dicek di
nadinya pasien itu naiknya misalnya pas dia sebelum latihan itu 180 kali misalnya. Terus pas latihan tiba-tiba langsung 100 kali. Nah, itu harus dihentikan. Jadi itu terlalu tiba-tiba. Jadi biasanya harus naiknya itu per pelan-pelan gitu, nggak bisa langsung 20 kali per menitnya. Terus setelah itu juga di fisioterapi dan juga evaluasi dari fungsionalnya, bisa pakai 6 minute walking test. Tentu untuk tes-tesnya sama dengan kasus di kardiovaskular yang lain. Nah, targetnya tuh pasien harus bisa jalan 1-5 km, kemudian itu bisa diujikan ke pasien sebelum pasien boleh pulang ke rumah. Jadi dia harus bisa 1,5 kilo dulu, baru nantinya boleh pulang ke rumah gitu. Setidaknya bisa jalan lebih lama. Lanjut. Oke, ini untuk latihan-latihannya nanti bisa dibaca sendiri sebenarnya untuk latihan-latihan di sini dari mulai di aktif pasif, kemudian nanti isotonik. Isotonik, yuk masih ingat isotonik exercise apa? Ini masuk di dasar dasar keilmuan sepertinya. Basic exercise itu ada isotonik, isometrik, isotonik, isokinetik. Teman-teman masih ingat isotonik artinya apa? Yuk, ada yang tahu isotonik latihannya seperti apa? Wah, nggak ada yang tahu nih. Diam semua nih. Oke, nanti dibuka lagi ya isotonik itu apa. Jadi kalau isometrik itu gerakan yang dia itu tidak ada perubahan dari lingkup gerak sendinya. Jadi dia ada kontraksi tapi tidak ada perubahan panjang atau pendeknya otot. Tapi kalau yang isotonik dia itu ada panjang dan pendek, ada perubahan panjang pendek. Contohnya kayak teman-teman fleksi, ekstensi, kemudian tapi kalau isotonik itu tidak ada apa namanya perubahan dari kecepatan. Jadi dia tidak butuh kecepatan. Tapi kalau isokinetik itu dia ada perubahan panjang pendek, tapi juga butuh kecepatan dari pasien. Misalnya kayak bersepeda itu isotonik, isokinetik, lari, kemudian senam itu masuk di isokinetik. Nanti dibuka lagi tentang terkait basic exercise. Kemudian ini nanti untuk latihan-latihannya bisa contohnya seperti yang ada di tabel, tapi nanti teman-teman bisa tambahkan untuk exercise yang lain tergantung dari fasenya tadi. Ini untuk yang fase 1. Kemudian selanjutnya, oke, untuk fase yang kedua sama tadi mulai dari pokoknya untuk fase 1 itu mulai dari atas tempat tidur diberikan aktif, pasif, kemudian isotonik, isometrik lo diberikan juga di atas tempat tidur. Kemudian resisten juga boleh, tergantung. Tapi tetap yang perlu diperhatikan adalah vital sign-nya dari pasien. Dicek kelihatannya pasien seperti apa, kalau tidak ada kelelahan itu bisa dilanjutkan. Sampai kan nanti pasien berdiri, berdirinya nanti bisa menggunakan, kalau misalnya tidak kuat berdiri sendiri, bisa menggunakan walker. Biasanya kalau untuk orang tua, itu biasanya kita bantu dengan menggunakan walker. Jadi alat bantu jalan yang bentuknya kayak U itu bisa membantu pasien untuk berjalan. Kemudian nanti sampai pasien bisa berjalan ya. Tadi jalannya adalah untuk di fase 1 sampai 1,5 kilo. Jadi nanti jalannya di area dari rumah sakit karena masih in hospital. Oke. Lanjut. Fase selanjutnya. Oke. Ini masih sama exercise-nya ini kayak lebih tingkatan sih, nanti teman-teman bisa baca sendiri tingkatannya apa tadi dari mulai exercise awal sampai dengan tingkatan yang ke-6 ini. Nanti ternyata sampai dia bisa naik turun tangga gitu. Kalau misalnya di rumahnya itu ada tangganya, berarti dia harus bisa untuk naik turun tangga sendiri. Oke, lanjut. Oke, ini masih aktivitas yang tadi fase 1. Selanjutnya. Oke, ini yang fase kedua, ambulasi. Jadi pasiennya nanti sudah rawat jalan untuk fase yang kedua ini dilakukan segera setelah pasien itu keluar dari rumah sakit. Tapi yang terjadi itu sebenarnya banyak kasus-kasus jantung yang dia itu memang harusnya itu mengikuti fase ya. Jadi fase 1 di rumah sakit, fase kedua nanti pas rawat jalan,
fase ketiga dan fase keempat. Tapi ada juga yang dia tuh udah keluar dari rumah sakit ya sudah nggak lagi fisioterapi itu banyak gitu. Makanya yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu juga gara-gara itu biasanya tidak fisioterapi, tidak mengikuti dari step-step fasenya. Karena udah ngerasa bisa jalan santai, jadinya dia nggak ke fisioterapi lagi, itu juga ada. Nah, kalau untuk ke fase kedua, dia ke ambulatori atau outpatient. Di sini nanti dia rehabilitasi setelah pasien keluar dari rumah sakit. Nanti fungsinya itu ada tujuannya untuk mengatasi perkembangan penyakit lebih jauh, persiapan kembali bekerja, rekreasi, aktivitas, kemudian mengontrol faktor risiko, membantu pasien melakukan program latihan secara aman dan efektif. Itu durasinya adalah 1-2 bulan atau 12 sampai 24 kali kunjungan. Ini sebenarnya dosisnya atau durasinya itu sudah diatur di apa namanya tim jantung gitu. Jadi emang ini udah masuk di guideline-nya dengan penyakit-penyakit jantung itu memang dia fase kedua adalah 12 sampai 24 kali kunjungan. Itu datangnya harus 12 sampai 24 kali atau 1 sampai 2 bulan tuh durasi. Oke, selanjutnya. Oke, ini untuk programnya teman-teman dari mulai konseling nanti tetap ke ini masih dengan campuran profesi lain. Kemudian latihan fisik 3 kali seminggu itu dilakukan ke pasien dari mulai pemanasan, nanti ada pemanasan, kemudian inti sampai dengan pendinginan, boleh naik sepeda, boleh static bicycle, boleh treadmill, itu bebas. Tapi kalau sebelum dia naik sepeda itu harus ada apa namanya pemanasannya dulu, mungkin stretching dulu dari ototnya kakinya, stretching di kakinya dari mulai ankle, knee, hipnya, kemudian baru dia bersepeda. Nanti juga di hari diakhiri dengan itu. Kayak lari itu kan kalau misalnya kita lari itu nggak boleh langsung duduk gitu, harus pelan-pelan dulu begitu. Nanti takutnya ada kram di kaki karena tiba-tiba gitu kan biasanya akan ada nyeri di kakinya atau kram atau kesemutan. Kemudian evaluasinya bisa pakai 6-minute walking test tuh atau pakai treadmill juga bisa. Tapi kalau treadmill kan mahal ya, nggak semuanya punya. Jadi bisa kita cek dengan 6-minute walking test. Untuk pengukurannya atau rumusnya, itu nanti teman-teman bisa pakai yang waktu itu pernah saya kirim ya, yang di PPT DM, itu di situ ada pengukuran untuk 6-minute walking test-nya. Kemudian di situ HR maksimumnya targetnya adalah 60 sampai 70 kali. Dan ini juga kemarin saya udah kirim di PPT DM itu juga, nanti teman-teman bisa buka lagi, di situ udah ada cara mengukur HR max-nya dan juga diketahui zona latihannya pasien berapa persen. Kalau yang kemarin saya kirimkan itu di situ adalah contohnya 40 sampai 60%. Nanti kalau misalnya 60 sampai 70% berarti di situ tinggal diganti 60 sampai 70%-nya dari HR max-nya itu berapa. Kemudian di sini targetnya adalah pasien mampu berjalan 2 sampai 2,4 km. Dan dia juga sampai bisa untuk rekreasi, kemudian untuk vokasionalnya, aktivitas sehari-harinya, kemudian sampai ke seksualnya juga aman. Oke. Lanjut. Ya, yang ketiga maintenance. Nah, ini udah di fase dia udah aerobik ya. Jadi dia udah bisa untuk aerobik sampai 6 sampai 8 match. Kemudian durasinya ada 3 sampai 6 bulan. Fase ketiga itu sama dengan fase yang kedua, tapi targetnya lebih tinggi, yaitu tadi kalau intensitas yang sebelumnya ada 60 sampai 70%, kalau di yang fase ketiga itu HR max-nya adalah 70 sampai 80%. Udah naik. Jadi nanti dicari zona latihannya, diukur dari HR max-nya, nanti dinaikkan sehingga 70 sampai 85%. Kemudian aerobik jalannya udah 3 sampai 4 km atau 30 menit. Oke, selanjutnya fase yang keempat. Nah, ini long term rehabilitation atau community. Di sini pengontrolan jadi lebih ke mandiri ya, jadi lebih ke edukasi pasien sih. Kalau ketika tadi dia udah jalan, udah normal, udah biasa. Yang ketiga ini lebih ke maintenance-nya, jadi kayak lebih ke long-nya, jangka panjangnya nanti. Kayak edukasi pasien, nanti faktor resikonya bisa apa sih gitu, harus tetap dikontrol, nggak boleh lepas langsung selesai itu nggak bisa. Jadi harus tetap dia bisa nanti dari chat gitu, karena nggak semua rumah sakit menyediakan untuk fase yang keempat ini. Tuh, jadi bisa dari edukasi ke pasien, nanti di rumah dikontrol tetepan HR Mas kalau latihan
Misalnya berjalan, senam, aerobik, itu tetap harus dikontrol kapan dia harus berhenti, itu dilihat dari zona latihannya. Kemudian juga tetap rutin dilakukan latihan mandiri. Jadi tetap exercise 3 kali seminggu untuk pasiennya. Kemudian dievaluasinya 6-12 bulan. Biasanya baru dia cek lagi ke rumah sakit atau ke dokter. Kemudian ini latihan minimalnya 3-4 kali seminggu, 30-60 menit. Kemudian HR-nya ternyata naik menjadi 80-85% HR maksimum. Nanti untuk latihannya aerobic exercise bisa senam, lari, jogging, kemudian treadmill, bersepeda. Itu bisa aerobic exercise, nanti intensitas HR-nya ada 80-85%. Kemudian resistance training-nya itu bebas ya, pakai pembebanan, boleh nge-gym, misalnya pakai barbel, atau pakai misalnya pakai teraben, itu juga bisa. Dan aquatic exercise ini bagus sih untuk kasus-kasus jantung. Jadi pasien itu melatih di berenang gitu, di hidroterapi atau di kolam renang biasa, aquatic exercise gitu. Tapi tetap harus ada pemanasan sebelum dia masuk ke dalam kolam, kemudian nanti harus ada pendinginannya juga. Oke, begitu. Selanjutnya, oke, selesai sepertinya. Nah, oke teman-teman, itu untuk fisioterapi pada hipertensif jantung, atau namanya kalau di bahasa Inggris namanya hypertensive heart disease, penyakit pada hipertensif jantung. Ini sebenarnya akibat yang ditimbulkan dari adanya hipertensif. Nanti dia menjurusnya adalah ke jantung. Jadi tadi hipertensif jantung itu ada 2, nanti masalahnya bisa berakibat ke left ventricle-nya atau ventricle kirinya, nanti akan mengalami hipertrofi atau di mana akan terjadinya enlargement atau pelebaran, dan juga akan ada penebalan di area miokardiumnya. Kemudian yang kedua adalah tadi adanya permasalahan di arteri koronarinya atau coronary artery disease. Jadi di area arteri koronari yang dia itu fungsinya untuk memberikan nutrisi atau oksigen ke jantung, nantinya di situ dia akan ada masalah, yaitu bisa dilakukan penyempitan sehingga aliran dari coronary artery tadi tidak bisa sempurna gitu. Itu untuk yang hipertensif jantung. Kemudian tadi permasalahannya adalah bisa ke arah penyebabnya tadi teman-teman, terapi adalah lebih ke fase-fase, fase 1, fase 2, fase 3, fase keempat. Kemudian untuk di rumah sakit biasanya akan disediakan fase 1 dan 2. Untuk 3 dan 4 itu biasanya lebih tidak semua rumah sakit menyediakan untuk fase ketiga dan 4. Jadi nanti ketika fisioterapi kalau kita mandiri, kita bisa memberikan edukasi ke pasien untuk fase ketiga dan 4 itu harus seperti apa. Jadi nanti lebih ke penaikan dari intensitas HR-nya ya, target HR-nya lebih naik dari mulai 60% sampai dengan nanti yang fase keempat sampai ke 85%. Hitungannya adalah hitungan yang kemarin saya kirimkan, nanti dibuka lagi di PPT yang DM, di situ ada pengukuran HR max dan juga zona latihan, dan diukurnya dengan itu. Kemudian juga untuk evaluasi kemampuan fungsionalnya menggunakan 6-minute walking test, itu juga untuk jantung, kemarin di PPT itu sudah ada pengukurannya, nanti dicek kembali untuk pengukurannya. Yang penting itu berjalan selama 6 menit, nanti dihitung berapa meter dia bisa jalan, dicek vital sign-nya juga. Yang paling penting di setiap fasenya adalah teman-teman harus memperhatikan vital sign dari pasien. Kalau dia jalan sebentar, itu dia pusing nggak, ada keringat dingin nggak, kemudian ngos-ngosan tidak, pucat tidak, dicek vital sign-nya. Kalau oke, tidak ada masalah, tidak ada keluhan, bisa berlanjut sampai ke tadi targetnya setiap dari fase itu. Jadi tetap diperhatikan dari vital sign dari pasien. Oke. Kalau misalnya kardiovaskular kan lebih ke latihan ya. Jadi kalau pulmonal lebih ke gimana jalan nafasnya pasien karena ada sputum dan lainnya, tapi kalau ke kardiovaskuler itu lebih ke latihan gitu. Gimana caranya biar daya tahan jantung itu lebih lama, aktivitasnya lebih mampu untuk beraktivitas normal setidaknya. Nah, itu lebih kita berikan latihan ke pasien gitu. Oke, teman-teman, demikian untuk skill up hipertensif jantung. Apakah ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan atau tidak, teman-teman? Atau bisa dipahami untuk hipertensif
pada jantung, hipertensis jantung. Oke, tidak ada pertanyaan? Mungkin untuk saat ini cukup dulu, Bu. Untuk mekanisme Oke. praktikumnya seperti apa ya, Bu? Gimana ya? Saya juga belum memikirkan nih. Nanti coba saya pikirkan untuk kita praktikumnya seperti apa. Mungkin dari teman-teman ada ide praktikumnya gimana? Nanti bisa jadi apa namanya referensi saya. Kira-kira dari teman-teman ada usul untuk praktikumnya gimana? Nggak ada? Kita ngikut Ibu aja deh. Oke, baiklah. Sepertinya masih lama ya praktikumnya. Nanti Oh, saya beritahukan nanti aja. yang Minggu depan ya kayaknya. diabetes, belum lihat jadwal lagi, Bu. Untuk yang diabetes gimana, Bu? Kita kan kemarin itu ya, Bu, sempat tertunda juga. Oke, untuk yang DM itu saya bisanya itu ini hari Rabu. Kalau hari saya bisa hari Kamis nggak bisa. Jumat, Jumat saya bisa Jumat selain jam 6 dan jam 4 atau mungkin hari apa ya? Hari Senin hanya ada ngenol. Hari Selasa juga hanya ada, oh hari Selasa ada jam 4. Kemarin tuh yang ngubungin saya siapa ya? Ada yang ngubungin saya jam 4, belum saya tulis. Senin, Selasa, Rabu, minggu depan saya full banget nih. Kamis depan atau Jumat depan atau Sabtu. Kalau Jumat besok ini bisa, Bu? Jumat besok itu tanggal 5 ya. Iya. Tanggal 5 tuh saya bisanya selain jam 6 pagi sama jam 4 sore. Kalau jam 1, Bu. Jam 1 bisa hari Jumat ya. Oke, Bu. Untuk Oke, untuk mekanismenya nanti saya kirimkan skenario, kemudian nanti teman-teman mengerjakan skenario tersebut. Sudah ada perintahnya nanti di skenario itu. Nanti saya kirimkan di WA grup aja untuk skenarionya ketika waktu praktikum. Oke, jadinya hari Jumat besok ya, hari Jumat jam 1 ya. Iya, Bu. Oke, baik. Oke. Baiklah teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk Skillab hari ini. Silakan untuk berdoa terlebih